hal yang sangat dinanti-nantikan bagi masyarakat Sulawesi Utara untuk mengenal bagaimana pelayanan COVID di rumah sakit. Mulai dengan mengundang pembicara pertama yang saya sebut dengan hormat Dr. Ivon Eroti MKes untuk membawakan materinya. Silakan. Terima kasih kepada moderator yang saya hormati, Dr. Ronaldi Tumbel, spesialis THT konsultan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya kasihi, dan saya banggakan Ketua Dewas kita yang hadir pada saat ini, Dr. Hendrik Manueke MKes, Bapak Direktur Utama Rumah Sakit Kando, Dr. Zimi Panelewan, spesialis bedah, konsultan bedah digestif. Para ketua komite, saya lihat yang hadir di sini dalam Zoom meeting, Dr. Erling David Kaunang, spesialis anak konsultan, dan para ketua komite yang ada di Rumah Sakit Kando. Dan yang saya hormati para dewan direksi juga yang hadir dalam Zoom meeting. Kemudian para narasumber kita pada pagi hari ini. Yang hadir di sini Ketua Komite PMKP Dr. Erwin Kristanto. Kemudian Ketua Pandemi COVID-19 Rumah Sakit Kando Dr. Agung Nugroho, spesialis penyakit dalam. Kemudian berbicara mengenai komunikasi, pakarnya komunikasi kita adalah Dr. Henny Riwe MKes, jabatan sehari-hari sebagai Kepala Instalasi Rawat Jalan, juga sebagai Sekretaris Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit, dan yang hadir di sini juga yang salah satu memfasilitasi acara kita adalah Kepala Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit, Dr. Neni Ekawardani, dan seluruh sivitas hospitalia Rumah Sakit Kando. Dan yang saya cintai, banggakan adalah seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Utara, bahkan yang ada di sekitarnya, baik yang masuk dalam Zoom meeting maupun dalam YouTube. Saya lihat di YouTube sudah lumayan banyak. Terima kasih untuk antusiasnya. Dan yang tak terlupakan adalah yang saya hormati juga, saya kasih adalah teman-teman panitia dari bagian Diklit, instalasi Diklat, SIM RS, dan Sikum Production yang juga yang mensponsori atau yang memfasilitasi acara ini. Baiklah, izinkanlah saya akan sharing. Saya akan share screen dulu ya. Ya, izinkanlah saya akan sedikit men-share yang mungkin Bapak Ibu mungkin sudah ketahui mungkin ya, terkait dengan bagaimana keselamatan pasien saya mungkin minta dibantu, kursor saya sedikit ini, saya mungkin akan minta dibantu oleh teman IT. Kursor saya tidak kelihatan, mohon bantuannya. Mungkin saya akan stop share, akan di-share oleh panitia langsung. Ini kursornya nggak kelihatan. Nah, dia di bawah dia. Ya, saya izin panitia untuk men-share slide saya. Ya, piala dikasih besar. Baiklah, sharing saya pada pagi hari ini terkait dengan keselamatan pasien dan keluarga di masa pandemi COVID-19. Next slide. Kita akan melihat sekilas bagaimana perjalanan coronavirus disease, yaitu pada
dimulai di kota Wuhan, Cina pada tanggal 31 Desember 2019. Dilaporkan ada 59 kasus dengan gangguan pernapasan yang dikatakan sebagai pneumonia dan dirawat di rumah sakit, dan 7 orang dalam kondisi kritis. Kemudian pada tanggal 9 Januari 2020 diketahui penyebabnya adalah yang disebut novel coronavirus, yaitu jenis virus baru yang satu famili dengan virus penyebab SARS dan MERS. Kemudian pada tanggal 27 Januari 2020 WHO melaporkan bahwa sudah terjadi penularan terbatas dari manusia ke manusia, dalam artinya ada kontak keluarga, dan telah dikonfirmasi sebagian besar di kota Wuhan, Cina, dan negara lain. Kemudian pada tanggal 30 Januari 2020 dikatakan WHO menetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Kemudian pada tanggal 3 Februari 2020 Indonesia melakukan pembatasan penerbangan dari Cina. Kemudian tanggal 12 Februari WHO menetapkan nama untuk novel coronavirus menjadi COVID-19 yang merupakan singkatan dari coronavirus disease 20. Kemudian pada tanggal 29 Februari WHO menetapkan COVID-19 sebagai pada tanggal 29 Februari COVID-19 sudah terjadi di 53 negara dan semua regional WHO ditempatkan dalam very high. Kemudian pada tanggal 11 Maret WHO menetapkan COVID-19 sebagai suatu pandemi, dan di Indonesia sendiri tanggal 2 Maret terdapat 1 kasus. Itulah sekilas perjalanan COVID-19 yang kita sering sebut sebagai suatu pandemi. Next slide. Nah, inilah kita ketahui bersama bahwa dengan adanya pandemi ini, pemerintah segera bergerak secara cepat. Dalam artinya di sini termasuk fasilitas pelayanan kesehatan, bagaimana petugas kesehatan dilibatkan, bagaimana juga diikutsertakan pasien dan keluarga dan masyarakat. Karena kita tahu bersama bahwa seperti yang dijelaskan oleh Bapak Direktur tadi, bahwa bagaimana kita memutuskan rantai penularan ini bukan tergantung dari tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan yang ada, tapi bagaimana kerjasama tim kita dengan masyarakat. Dalam hal ini termasuk pasien dan keluarga. Next slide. Nah, kembali kita melihat bagaimana di rumah sakit melakukan yang namanya pelayanan berfokus pada pasien. Ada 6 sasaran keselamatan pada pasien yang telah kami terapkan walaupun bukan dalam keadaan pandemi COVID. Ini telah kami terapkan sebiasanya, selayaknya, sesuai dengan regulasi bagaimana kita memberikan pelayanan kepada pasien. Pertama, mulai dengan identifikasi pasien. Semua sudah tahu bahwa semua yang datang di rumah sakit ini harus dilakukan identifikasi. Identifikasi mulai dari perbedaan antar jenis kelamin laki-laki perempuan diwujudkan dengan adanya gelang identitas, kemudian di rekam medisnya ada identitas dan lain-lain sebagainya, termasuk obat, pemberian obat minum, suntik maupun cairan. Kemudian komunikasi efektif, ini yang sangat penting sekali dalam proses pelayanan, karena penelitian mengatakan bahwa hampir 100%, 98 sekian persen kesalahan error terjadi dalam pelayanan kesehatan ini oleh karena komunikasi efektif. Kemudian perlu adanya keamanan obat yang perlu diwaspadai. Bagaimana kita melakukan tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pada pasien pada saat operasi. Dan bagaimana rumah sakit mengupayakan adanya pengurangan risiko jatuh dan tentunya penurunan risiko infeksi. Kemudian bagaimana ini dikaitkan dengan 7 standar keselamatan pasien, hak pasien. Kalau dulu dikatakan bahwa dokter itu adalah raja, kalau sekarang dikatakan bahwa pasien dan keluarga itu yang menjadi center. Jadi yang jadi raja sini adalah pasien dan keluarga. Di sini tuntut bagaimana hak pasien. Pasien harus mengetahui, saya datang ke rumah sakit dengan kondisi seperti ini, sakitnya apa? Berapa lama saya harus dirawat? Itu haknya pasien. Dokter siapa yang akan merawat? Perawat siapa nanti akan melihat apabila kita pasien itu melakukan tindakan rawat nginap ataupun tindakan-tindakan emergensi lainnya. Kemudian bagaimana kewajiban kita untuk mendidik pasien dan keluarga. Bagaimana keselamatan pasien itu berkesinambungan, artinya kita memberikan keselamatan kepada pasien bukan pada saat pasien itu berada di rumah sakit, tapi mereka pulang ke rumah.
tetap kita pantau dengan cara kita melakukan edukasi pada pasien pada saat pasien mau pulang. Seperti apa nanti bila pasien itu pulang, bagaimana cara-cara pencegahan, bagaimana pengobatan, bagaimana cara minum obatnya, dan apabila terjadi kasus seperti ini, apa yang akan dilakukan. Itulah yang disebut dengan memberikan keselamatan pasien secara berkesinambungan. Kemudian penggunaan metode-metode untuk meningkatkan keselamatan pasien. Kita melakukan evaluasi bagaimana kita memberikan pelayanan peningkatan kepada pasien. Kemudian peran kepemimpinan. Di sini peran kepemimpinan sangat penting sekali untuk memberikan pelayanan berfokus pada pasien. Bagaimana mendidik staf. Artinya yang dididik itu kita berikan edukasi bukan cuma pasien tetapi seluruh staf yang ada di rumah sakit Kando, termasuk staf administrasi, bahkan pun sampai pada security maupun cleaning service. Nah, bagaimana dikatakan tadi, saya katakan bahwa komunikasi ini merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien, karena jantungnya dari pelayanan kesehatan ini adalah komunikasi. Next slide. Nah, sekarang kita melihat secara intinya bagaimana protokol kesehatan untuk keluarga dikaitkan dengan pandemi COVID-19. Next slide. Nah, pertama kita lihat perlindungan kesehatan pada anggota keluarga. Kita tahu bersama bahwa penularan COVID-19 terjadi melalui sebaran droplet. Apa itu droplet? Droplet itu adalah tetesan cairan yang berasal atau yang keluar pada saat kita batuk atau kita bersin. Kemudian droplet ini tentunya pada saat kita batuk, kita bersin, dia akan menyebar di daerah sekitarnya. Jadi penularannya bisa melalui menyentuh permukaan atau benda yang terkontaminasi dengan virus corona pada saat kita melakukan sebaran droplet. Kemudian airborne, jadi ada udara bisa termasuk pada ruangan-ruangan yang tertutup. Oleh karena ini sangat dianjurkan kepada baik kita yang berada di lingkungan rumah sakit maupun masyarakat untuk menggunakan ventilasi udara yang alami. Jendela itu dibuka lebar, dibuka luas sehingga ventilasi udaranya itu bisa masuk sebaik atau sebesar mungkin. Next slide. Nah, kemudian bagaimana anggota keluarga itu harus patuh melakukan protokol kesehatan. Tadi Pak Dirut sudah menjelaskan protokol kesehatan kita dengan 3M, bagaimana memakai masker, bagaimana mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Nah, ini terkait kita lebih detail lagi bagaimana memakai masker. Memakai masker sesuai dengan standar kesehatan. Ya, jadi ada masker kain yang 3 lapis, kemudian ada masker kesehatan, masker bedah. Nah, ganti masker setiap 4 jam. Atau sebelum 4 jam tetapi sudah lembab atau basah. Jadi walaupun belum 4 jam tapi apabila masker kita sudah lembab atau basah itu diganti. Kemudian katanya untuk penghematan cuci masker ya dengan deterjen dan disetrika, tapi sebaiknya masker ini adalah disposable. Materi ini saya dapatkan dari KPA ya. Tapi sebaiknya kita masker ini sekali pakai ya. Ini kalau misalnya kita kejepit sekali tidak ada lagi kita bisa bergunakan seperti ini. Nah, masker sekali pakai, masker bedah digunakan bagi anggota keluarga yang memiliki resiko. Kemudian masker bedah yang sudah digunakan sebaiknya kita gunting, kita robek ya. Jadi jangan kita buang seutuhnya karena itu bisa digunakan oleh orang lain. Kemudian masker itu dibuang di tempat sampah yang tertutup. Orang tua atau wali wajib mengawasi pemakaian masker pada balita. Ingat ya, jadi balita di bawah 5 tahun, tapi sebentar kita akan lihat seperti apa pemakaian masker pada balita ya. Kemudian anak usia di bawah 2 tahun hindari bertemu dengan orang lain dulu. Jika terpaksa gunakan penutup kain atau kain gendong. Nah, bagaimana masker ini tidak dianjurkan kepada siapa? Bayi atau anak berusia di bawah 2 tahun. Penderita masalah, ada gangguan dalam masalah pernafasan, misalnya lagi asma, ya tentunya itu kita anjurkan jangan memakai masker. Untuk secara klinisnya sebentar akan dijelaskan oleh Dr. Agus sekaligus sebagai klinikus ya, sebagai ketua tim pandemi. Kemudian penderita kelumpuhan, kembali ke slide tadi. Penderita kelumpuhan baru orang yang kehilangan kesadaran diri,
orang yang tidak mampu melepas masker tanpa bantuan. Ini katanya mereka tidak dianjurkan, ya. Kemudian next slide. Nah, kemudian bagaimana menjaga jarak? Kita harus menjaga jarak dengan orang lain. Kemudian kita mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 sampai dengan 30 detik atau gunakan hand sanitizer. Dan kita hindari kerumunan baik di dalam maupun di luar rumah bersama orang lain. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat. Saya kemarin ikut evaluasi edukasi berkelanjutan dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Dapat ilmu baru, dikatakan bahwa ternyata metabolisme, artinya karbohidrat itu akan menambah, bila banyak karbohidrat itu menambah pertumbuhan dari virus itu sendiri. Nah, dalam ilmu itu dikatakan tuh sebaiknya itu fasting, jadi puasa. Jadi artinya kita hanya bisa banyak minum, banyak makan sayur, buah, kurangi yang karbohidrat. Karena memang yang seperti yang kita lihat sekarang bahwa yang pasien COVID yang meninggal itu umumnya dengan komorbid, terutama DM. Tapi untuk secara detailnya akan dijelaskan oleh Dr. Agung. Next slide. Nah, kemudian batasi diri untuk berinteraksi, kontak dengan orang lain, kurangi transaksi dengan uang fisik. Ketika menerima paket, segera semprotkan desinfektan. Walaupun dalam literatur dari Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa sedikit sekali yang terpapar dengan paket, tetapi kita melakukan pencegahan, ya. Jadi tetap kita harus lakukan desinfektan. Kemudian inilah yang paling penting, kebiasaan kita. Jangan ada yang merokok dalam rumah. Jadi memang merokok itu sama sekali tidak dianjurkan. Kemudian jika sakit, terapkan etika batuk dan bersin. Artinya pada saat kita batuk atau bersin, jangan kita langsung hadapkan ke orang. Jadi kita menggunakan tisu. Tisu itu kita buang di tempat sampah atau kita menutup dengan lengan kanan bagian dalam pada saat kita batuk atau bersin. Nah, kemudian apabila sakit segera hubungi dokter atau tenaga kesehatan. Perawat anggota keluarga yang rentan harus menerapkan juga protokol kesehatan. Next slide. Nah, kemudian bagaimana perlindungan khusus anggota keluarga yang rentan dan berisiko? Jadi anggota keluarga yang rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, bayi, balita, lansia, dan penyandang disabilitas. Inilah yang disebut keluarga yang rentan dan berisiko. Kemudian anggota keluarga yang berisiko yang memiliki penyakit komorbid seperti jantung, asma, HIV, sakit gula, dan lain-lain sebagainya. Seperti yang dalam penelitian mengatakan ternyata metabolisme itu yang mempengaruhi pertumbuhan dari virus itu sendiri. Semakin banyak karbohidrat, virus itu semakin banyak untuk memperbanyak diri. Nah, cara perlindungan khusus, pastikan mendapat pelayanan kesehatan esensial secara berkala. Artinya, bila ada penyakit-penyakit komorbid, darah tinggi, gula, asma, dan lain sebagainya, itu pelayanan kesehatannya itu harus secara reguler. Kita tahu bersama bahwa masyarakat atau pasien yang mempunyai penyakit kronis, ini yang disebut penyakit kronis, itu harus secara reguler setiap bulan itu harus mengambil obat di fasilitas kesehatan yang telah dituju. Nah, itu jangan terhenti karena takut ada COVID, takut mau pergi pada dokter, takut datang rumah sakit. Akhirnya pelayanannya itu yang seharusnya diminum secara rutin itu tidak dilaksanakan, mengakibatkan terjadilah komplikasi dan itu bisa memudahkan virus ini untuk masuk dalam tubuh penderita yang komorbid, kemudian bisa melakukan memperbanyak diri. Kemudian ibu hamil isolasi mandiri sejak 14 hari sebelum taksiran persalinan. Jadi ada ibu-ibu hamil sebelum melahirkan 2 minggu sebelumnya, orang harus jangan dulu keluar rumah, isolasi mandiri dulu, ya. Pastikan anggota keluarga dengan penyakit penyerta atau komorbid, penginap HIV dan lain sebagainya mendapatkan pelayanan kontrol yang saya katakan tadi. Ada kontrol rutin ke dokter keluarga atau puskesmas yang telah ditunjuk. Ya, jangan sampai putus karena takut datang ke fasilitas kesehatan, takut berhadapan dengan dokter, akhirnya pengobatannya putus. Kemudian pastikan anak dengan disabilitas terlindung sesuai dengan protokol anak penyandang disabilitas. Pastikan anggota keluarga
dengan penyakit penyerta dan kelompok rentan, hati-hati dalam beraktivitas di tempat atau fasilitas umum. Next slide. Nah, bagaimana ventilasi? Tadi saya telah menyinggung tadi bahwa ventilasi ini sangat penting di dalam rumah kita. Jadi lingkungannya kita baik, di dalam rumah juga kita baik, udaranya terbuka. Sebaiknya bila ada punya jendela-jendela dibuka. Jangan mempergunakan AC dulu ya. Kecuali misalnya rumah kita sudah tertutup sama sekali, misalnya kamar kita mau tidak mau ya pakai AC ya. Kemudian desinfeksi atau membersihkan benda yang sering disentuh secara berkala. Nah ini kita di rumah harus saling balap-lap ya. Balap-lap terutama pegangan-pegangan pintu. Nah itu yang sering kita gunakan. Next slide. Kemudian ketika ada anggota keluarga yang terpapar, tadi Pak Dirut bilang kita jangan langsung gegabah, langsung cemas ya, parno ya istilahnya. Ketika ada anggota keluarga yang terpapar, tindakan yang akan dilakukan adalah laporkan anggota keluarga yang terpapar kepada Ketua RT, RW, Satgas Penanganan COVID-19 setempat atau puskesmas agar dapat dilakukan tracing kepada kontak erat. Jadi jangan takut karena dompet keluarga ada, orang lebih bebas sembunyi. Takut orang mau isolasi orang mau bilang macam-macam. Padahal disinilah kita harus terbuka. Untuk apa? Untuk mencegah penularan. Seperti yang tadi Pak Dirut katakan, kita mencegah penularan. Jadi untuk mengurangi kontaknya. Karena setelah kita melaporkan ke Satgas, akan ada dilakukan tracing. Nah kemudian kriteria kontak erat ini adalah kontak tatap muka atau berdekatan dengan radius 1 meter dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Ya, jadi kalau cuma 5 menit itu belum disebut sebagai kontak erat. Kemudian sentuhan fisik langsung seperti bersalaman, berpegang tangan dan lain-lain. Oleh karena itu, sekarang pada saat kita pandemi COVID, kita tidak boleh lagi bersentuhan tangan ya. Bersalaman. Kita harus seperti orang Jepang saja ya, tangan dua kita, kepalanya kita tunduk. Jadi tidak ada lagi berpegang tangan. Kemudian perawat yang kontak langsung dengan orang yang terpapar tanpa menggunakan APD yang sesuai standar. Jadi artinya perawat-perawat kita pastinya melakukan kontak dengan pasien itu lebih dari 5 menit. Tetapi kalau memakai APD lengkap itu tidak masalah ya. Tidak disebut sebagai kriteria kontak erat. Disebut kriteria kontak erat apabila tidak menggunakan APD sesuai standar. Kemudian situasi lain yang mengidentifikasi adanya kontak berdasarkan penilaian tim Satgas. Next slide. Nah, kemudian apabila tindakan yang dilakukan apabila ada anggota keluarga yang memenuhi kriteria kontak erat harus melakukan karantina selama 14 hari dan sekarang penelitian terakhir mengatakan tidak wajib melakukan pemeriksaan PCR ya untuk kontak erat. Selebihnya nanti akan dijelaskan oleh Ketua Tim Pandemi pada materi berikut. Nah, pada kontak erat yang mendapat hasil negatif setelah pemeriksaan swab PCR tetap wajib menyelesaikan karantina selama 14 hari. Jadi tetap isolasi tetap 14 hari. Apabila selama masa karantina muncul gejala-gejala COVID, panas, demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, bahkan sampai sesak, maka segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Secara detailnya ini akan disampaikan oleh Dr. Agung. Nah, karantina mandiri dapat diakhiri jika sudah dinyatakan selesai oleh petugas kesehatan. Next slide. Nah, kemudian yang poin 3, apabila terdapat anggota keluarga yang bergejala COVID-19, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan, ya, ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk lakukan pemeriksaan selanjutnya dan tentunya dilakukan isolasi mandiri. Ya, apabila dia negatif, bila positif dan bergejala itu harus masuk rumah sakit. Tetapi kalau gejala ringan itu bisa isolasi mandiri. Kemudian apabila terdapat anggota keluarga yang positif, tadi ya dilakukan isolasi, diselesaikan sampai petugas kesehatan mengatakan bahwa ini sudah selesai. Kemudian apabila terdapat anggota keluarga yang positif COVID-19 yang meninggal dunia, maka pemakaman dilakukan sesuai tata laksana protokol COVID-19. Ini akan dijelaskan oleh pemateri berikut, Dr. Erwin Kristanto. Next slide. Kemudian fasilitas
untuk isolasi anggota keluarga yang terpapar sesuai dengan kebijakan pemerintah. Ya, tadi pemerintah sudah menyiapkan tempat tersendiri, atau kalau mau di rumah yang pasti rumahnya itu memenuhi standar untuk isolasi mandiri dengan ventilasi yang cukup dan lain sebagainya. Jika memungkinkan, anggota keluarga yang terpapar dengan tanpa gejala atau gejala ringan dapat melakukan isolasi mandiri di rumah. Yang saya katakan tadi ya, apabila tidak, dapat dirujuk ke fasilitas khusus yang disediakan oleh pemerintah. Bagi anggota keluarga yang bergejala sedang atau berat, dapat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Next slide. Nah, kemudian nomor 7, saat isolasi mandiri di rumah, apa yang dilakukan? Siapkan resep dan obat-obat selama 2 minggu. Makan makanan yang bergizi, kebutuhan pokok lainnya. Kemudian maksimalkan penggunaan telepon seluler untuk komunikasi dengan keluarga dan kerabat. Jadi kita bisa saling berkontak ya. Kemudian tetapkan rencana mengerjakan pekerjaan rumah dan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga. Jadi tetap kita bisa aktivitas ya. Ketahui cara mengirimkan makanan untuk anggota keluarga. Jadi misalnya kalau ada anggota keluarga kita terpapar, isolasi, nah kita bisa mengirimkan makanan kepada mereka ya. Jika orang tua yang terpapar mengalami kesulitan dalam pengasuhan pada anak, bisa menghubungi dinas PPPA ya dan dinas sosial. Nah, apabila membutuhkan layanan konseling, ini juga bisa dihubungi dengan PA ya. Ini ada nomor extensionnya 119, extension 8 dan seterusnya. Next slide. Nah, bagaimana ketika beraktivitas di luar rumah? Para masyarakat yang sering bepergian, bahkan suka ke kantor, mungkin ke pasar atau ke mall. Nah, pertama, menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker sesuai standar, mencuci tangan pakai sabun atau dengan hand sanitizer, menjaga jarak minimal 1 meter dan menghindari kerumunan. Pastikan diri dalam kondisi sehat. Artinya kalau kita mau keluar rumah, kita yakin bahwa orang ini sehat. Jangan orang sakit, kalau orang keluar rumah, ya. Kemudian ketika sampai di rumah, jangan langsung menyentuh barang atau bersentuhan, berinteraksi dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri. Misalnya kita anak ya, langsung ketemu dengan anak atau dengan cucu, langsung berpeluk dengan cucu. Itu jangan seperti itu. Kita bersihkan diri dulu, ganti pakaian ya, mandi. Next slide. Nah, ketika ada warga yang terpapar, tindakan dilakukan, jangan panik. Tadi awal kata dari pembukaan Pak Dirut dikatakan jangan panik. Jadi ketika ada keluarga yang terpapar, karena dapat mengurangi efektivitas sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau orang panik, orang stres, daya tahan tubuh menurun, virus gampang masuk, bisa melakukan memperbanyak diri. Ya. Kemudian terapkan tetap protokol kesehatan 3M yang tadi ya. Kemudian membatasi diri untuk berinteraksi secara fisik dengan warga dan masyarakat sekitarnya. Kemudian ingatkan warga untuk menjaga kebersihan dan desinfeksi di lingkungan rumah masing-masing. Nah, yang ini juga yang terutama, jangan berikan stigma negatif. Ya, jadi bila ada anggota keluarga yang dapat ya atau tetangga kita, jangan orang kasih stigma negatif ke mereka ya. Jadi jangan berikan stigma negatif dan tumbuhkan rasa empati baik kepada yang terpapar maupun yang sudah sembuh dari COVID-19. Kalau perlu kita bantu pemenuhan logistik bagi warga yang menjalani isolasi. Misalnya apalagi yang usia lanjut atau tidak memiliki keluarga, mungkin kita bisa kasih makanan, kita bisa kasih support karena kita tidak bisa berhadapan, kita bisa lewat telepon saling berkontak ya. Kemudian laporkan kepada Satgas Penanganan COVID seperti yang saya jelaskan tadi. Next slide. Nah, kita sampai pada itu secara garis besar untuk masyarakat. Nah, kita sampai pada bagaimana upaya-upaya masyarakat rumah sakit dalam menangani COVID-19 ini. Ini secara garis besar telah disampaikan oleh Bapak Direktur Utama kita. Rumah sakit langsung bergerak secara cepat pada saat awal Januari, walaupun belum ada kasus positif di Indonesia. Januari kita langsung bergerak cepat yang membuat regulasi kebijakan SPO panduan. Kita membentuk tim pandemi COVID yang pada saat ini diketuai oleh Dr. Agung, yang nanti salah satu narasumber kita pada pagi hari ini. Nah, tentunya dalam tim itu ada berkolaborasi dengan nakes yang lainnya, bahkan dengan pejabat-pejabat struktural atau bagian administrasi. Kemudian pastinya
regulasi yang kita buat itu kita implementasikan. Ya, artinya bukan ada regulasi kita diam, kita implementasikan karena kita tahu bersama bahwa COVID-19 ini merupakan ilmu baru. Semua baru, semua serba ada perubahan. Kita implementasikan dan secara jujur bahwa regulasi kita ini pun berubah-ubah tergantung dari panduan juga yang berubah-ubah. Karena kita tahu bersama bahwa panduan protokol COVID-19 ini sudah berubah sampai pada 5 buku ya, sudah ada 5 buku yang berubah. Kemudian upaya rumah sakit dengan adanya buat regulasi, alur pelayanan itu dirubah. Bagaimana kita harus memisahkan pasien yang COVID dan non-COVID. Oleh karena itu, masyarakat yang ada di Sulawesi Utara dan sekitarnya, bahkan mungkin yang ada di Indonesia melalui Zoom ini, jangan takutlah datang ke rumah sakit. Bukan hanya rumah sakit Kando, tapi seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Karena rumah sakit benar-benar sudah mempersiapkan diri dengan membuat regulasi, sehingga nantinya semua pasien yang datang di rumah sakit ini kita bisa menentukan. Dan memang regulasi kita bahwa semua pasien itu dilakukan screening. Karena kita sudah masuk dalam kriteria bukan lagi baru datang dari luar negeri. Indonesia ini sudah merah. Bahkan Jakartanya sudah black. Jadi semua pasien yang datang kita lakukan screening ya. Screening. Nah, screening itu yang kita bisa memisahkan. Misalnya pasiennya non-COVID, alurnya berbeda. Dan kita tahu bersama juga bahwa ruang rawat inap pasien COVID itu sangat berbeda dengan ruang pasien non-COVID. Bahkan tempatnya pun tersendiri. Jadi kami ada 3 tempat, Irene F, ya, ruang isolasi dengan tekanan HEPA. Ada Nyur Melamba yang dulunya jadi ruangan VIP dan VVIP, sekarang menjadi ruang COVID, Anggrek juga. Dan juga sementara kami Rumah Sakit Kando melakukan proses pelaksanaan pembangunan ruang isolasi tekanan negatif dengan 28 tempat tidur yang merupakan bantuan dari Kementerian Kesehatan. Dan kami juga mempunyai klinik COVID tersendiri. Artinya pasien pada saat di screening di poli rawat jalan itu langsung terpisah. Misalnya ada tanda-tanda kriteria pasien COVID langsung masuk di klinik. Jadi tidak bercampur dengan pasien-pasien yang non-COVID. Tetapi seperti yang selalu kita katakan bahwa screening kami berlapis. Apabila terlewatkan di rawat jalan, ternyata pasien bisa tembus masuk di klinik yang lain. Di klinik yang lain itu poliklinik dilakukan juga screening. Begitu juga pasien lewat IGD. Apabila terlewatkan di IGD akan dilakukan screening juga di rawat inap. Itulah tujuannya apa? Pertama, tujuannya kita untuk melindungi tenaga kesehatan kita. Dan juga untuk mengurangi kontak erat atau paparan COVID-19 ini terhadap orang lain. Nah, banyak inovasi yang telah diberikan oleh Rumah Sakit Kando, termasuk ada tim penyeimbang untuk terkait dengan komunikasi ke pasien dan keluarga. Ada tempat tanpa baku dapa. Nah, ini juga masyarakat Sulawesi Utara dan sekitarnya harus tahu bahwa Rumah Sakit Kando menyediakan suatu tempat memfasilitasi antara pasien dan keluarga pasien. Karena kita tahu bersama bahwa pasien COVID yang rawat di Kando ini dan juga semua rumah sakit ini tidak boleh ada penjaga. Berarti pasien itu kesendirian kurang lebih sekitar 2 minggu. Nah, inilah kami memfasilitasi membuat yang namanya tanpa baku dapa. Jadi pasien dan keluarga itu bisa saling berkontak dengan melakukan pertemuan lewat Zoom. Itu yang kami lakukan. Kemudian ada upaya-upaya dari Promkes bagaimana menyebarkan kuesioner terkait dengan psikologi daripada pasien maupun tenaga kesehatan. Ada edukasi-edukasi yang kolaborasi antara Promkes dan Hukormas. Dan juga ada inovasi-inovasi lain termasuk Temandiri ini merupakan suatu inovasi juga terkait dengan artinya bahwa tenaga kesehatan itu walaupun dalam keadaan pandemi tetap dievaluasi kinerjanya. Apakah kinerjanya itu benar-benar melakukan sesuai dengan SPO, sesuai dengan regulasi, tetap dievaluasi. Bahkan kesejahteraan. Nah, ini untuk memudahkan evaluasinya, kami membuat inovasi dalam bentuk suatu sistem. Jadi mulai dari absensinya, dulunya pakai finger, nah sekarang kami pakai muka. Nah, itu untuk memudahkan tidak ada sentuhan. Kemudian evaluasinya kami menggunakan suatu sistem sehingga memudahkan manajemen untuk melakukan evaluasi. Next slide. Nah, kemudian upaya rumah sakit juga saya katakan tadi
pengaturan ruang isolasi seperti tadi. Kemudian untuk tenaga kesehatan juga ada penggunaan APD sesuai dengan level, bagaimana ada screening berkala, bagaimana ada dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada teman-teman, apalagi yang terkontak dan ternyata dari kontak itu yang positif, kami lakukan tracing, kami lakukan pemeriksaan. Kalau awal-awal karena memang PCR kami memang masih dikirim ke Jakarta, kami melakukan rapid, tapi sekarang semua petugas kesehatan kami melakukan pemeriksaan PCR menggunakan swab. Itulah upaya-upaya. Next slide. Nah, seperti yang saya katakan, dari sarana prasarana, perluasan gedung, lain-lain sebagainya, ini yang dilakukan Rumah Sakit Kando. Bagaimana Rumah Sakit Kando melakukan proses pengadaan APD-nya, karena memang APD-nya dibutuhkan, APD-nya yang begitu banyak. Rumah Sakit Kando satu hari 200 penggunaan APD. Dan bagaimana pada awalnya APD itu sangat sulit dicari, walaupun ada doi. Orang Manado bilang ada doi, tapi ada di barang itu susah. Nah, itulah yang kami alami, upaya-upaya dari manajemen, dari Bapak Direktur Utama, dan memang ada bantuan-bantuan donasi baik dari pemerintah, negeri maupun swasta dan pribadi, dan kami sangat berterima kasih juga atas donasi yang diberikan kepada kami. Dan upaya-upaya itu kami lakukan sekarang terus-menerus secara berkesinambungan. Next slide. Kemudian saya katakan bahwa inovasi, mungkin ini bisa dicontoh oleh mungkin para masyarakat atau pasien yang mungkin kerja di suatu institusi atau mungkin perguruan tinggi dan lain sebagainya, itu bisa menjadikan contoh. Jadi kami absen kami yang namanya kandoan itu hanya menggunakan muka. Kemudian nah, ini yang kami akan sampaikan juga ke seluruh masyarakat bahwa Rumah Sakit Kando mempunyai inovasi namanya Telmed, telemedicine Kando. Nah, ini sudah jalan. Selama 3 bulan ini, Oktober, November, Desember, digratiskan. Telmed ini sebenarnya hanya ditujukan untuk pasien-pasien umum, ya, tidak dengan pasien BPJS, karena belum ininya oleh kami akan bekerja sama, kami sudah ajukan tapi sementara dalam proses. Nah, untuk sementara ini masih pasien umum, tetapi 3 bulan ini gratis. Jadi pasien yang melakukan konsultasi kepada dokter ini gratis. Para masyarakat yang ada di Sulawesi Utara dan sekitarnya ini bisa mendownload, baik yang menggunakan Android ataupun menggunakan jadi HP iPhone juga bisa, ya, bisa download ini, kemudian bisa melakukan konsultasi secara video call. Jadi tidak chatting, ya, video, bisa saling bertatapan. Selama 3 bulan ini gratis, dan di situ bisa memilih dokter mana yang Anda akan pilih. Nah, apabila setelah melakukan konsultasi ternyata ada obat yang akan diberikan, dokter itu akan menulis obat, dan obat itu kalau pasien itu atau masyarakat itu memintakan untuk dibawakan, kami ada kurir untuk mengantar obat tersebut, ya. Kemudian apabila ada pemeriksaan laboratorium, juga kami bersedia untuk lakukan pemeriksaan laboratorium, bahkan sampai radiologi. Itulah Telmed yang kami lakukan. Bapak Ibu masyarakat yang ada di Sulawesi Utara dan sekitarnya, ayo kembali, kalau ada ingin berkonsultasi dengan dokter dan mungkin sakitnya tidak terlalu berat, pikir tidak terlalu berat ini sakit, ayo gunakan Telmed. Karena Telmed ini kita akan secara berkonsultasi secara video call. Kita bisa menyampaikan keluhan-keluhan, bahkan ada keluhan-keluhan yang bisa dilihat langsung oleh pasien, misalnya gatal-gatal atau tenggorokan merah, itu langsung dihadapkan ke dokter, dan dokter langsung bisa melihat melalui komunikasi handphone. Kemudian ada aplikasi-aplikasi yang saya katakan tadi, teman dan tempat baku dapat. Next slide. Nah, demikian paparan saya Bapak Ibu, dan mohon maaf sebenarnya masih banyak yang akan kami sampaikan, tapi terkait dengan waktu kami sampaikan terima kasih kepada seluruh yang ada di baik yang ruangan meeting sini maupun di Zoom maupun di YouTube. Tetap berada di tempat ini karena masih ada pembicara-pembicara yang lebih hebat yang nantinya menguraikan apa itu COVID-19, termasuk di sini ada ketua pandemi COVID, dan dari segi hukum juga dari segi komunikasi. Terima kasih Pak Moderator, saya serahkan kepada moderator.